Raden Wijaya sedang menelusuri tanah yang diberikan oleh Jaya Ketuang. Pada saat itu ditemukannya buah maja yang rasanya amat sangat pahit. Kemudian Raden Wijaya memberikan nama kerajaannya dengan nama Kerajaan Majapahit. Indah, ada buah. Oh. Berjanjilah untuk tetap setia dan tunduk kepadaku. Siap Baginda, kami mengerti. Aku tidak puas dengan kedudukan ini. Benar, aku juga. Aku sudah siap untuk menghancurkan kerajaan ini. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggalawe dan Lembu Sora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Hei Raden Wijaya, kenapa kau memberikan kami kedudukan seperti ini? Benar, memang tidak adil. Beraninya kalian berbicara seperti itu. Yang membangun kerajaan ini bukan kalian. Akhirnya, pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal dunia. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Setelah Raden Wijaya meninggal, Permaisuri Tribuana Neswari melaksanakan pesan Raden Wijaya ketika masih hidup, yaitu untuk mengangkat Jaya Negara menjadi raja. Maka diselenggarakanlah acara pemberian kekuasaan kepada Jaya Negara. Jaya Negara, kemarilah dan tunduklah nak. Anakku, kerajaan kita membutuhkan seorang pemimpin. Apakah kau bersedia menjadi raja untuk menggantikan ayahmu? Kalau itu permintaan ibu, akan aku sanggupi. Aku siap menjadi seorang raja. Maka Jaya Negara pun menjadi raja menggantikan ayahnya Raden Wijaya. Saat awal masa pemerintahannya, Jaya Negara, ia mulai dihasut oleh Mahapatinya yang licik. Baginda, Baginda! Kerajaan kita semakin jauh, Baginda. Apakah benar? Kalau begitu, cepat selesaikan semua masalah. Ya, Baginda. Dengan berjalannya waktu, terdengarlah kabar kalau semua keluarga Nabi dan pendukungnya mati dibunuh oleh Mahapati. Dan Mahapati terus menghasut Jaya Negara. Akhirnya, Jaya Negara memutuskan untuk menghukum mati Mahapati. Kau licik, Patih! Kau menghasutku demi kerajaan ini! Maafkan hamba, Baginda. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun, dengan berjalannya waktu, berbagai pemberontakan terus terjadi, seperti pemberontakan putih yang cukup berbahaya. Berkat pimpinan Bayangkari Gajah Mada, maka Putih dan kawanan dapat dilenyapkan, dan pada saat itu pula Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan, dan tak lama kemudian ia diangkat menjadi Patih Kediri. Tidak disangka Jaya Negara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jaya Negara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya Tabib Tanca memutuskan untuk menemui Jaya Negara. Hei Tanca, gerangan apakah kau kemari? Tak usah berpura-pura, aku telah mengetahui keburukanmu. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Kau sudah mengetahuinya, maafkan aku Tanca.
Sekarang bersiaplah. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya, Tribuana Tunggadewi. Ia dibantu oleh suaminya Kertawardhana untuk menjalankan roda pemerintahan. Di masa pemerintahannya, meletus pemberontakan di Sadeng tahun 1331. Akan tetapi, pemberontakan itu berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Dinda, Gajah Mada telah banyak mengalahkan para pemberontakan. Menurutmu, bagaimana jika Adinda mengangkat Gajah Mada menjadi patih Mangkubumi di upacara pelantikan? Iya Kakanda, aku akan mengangkat Gajah Mada menjadi patih kerajaan Majapahit. Semoga Gajah Mada mempunyai tujuan yang sama seperti kita, yaitu menyatukan Nusantara. Iya Kakanda. Tibalah saat di mana upacara pelantikan digelar. Gajah Mada, kau telah berhasil dalam melakukan pemberontakan di Sadeng dan Putih. Aku sangat berterima kasih kepadamu, dan aku akan mengangkatmu menjadi patih Mangkubumi kerajaan Majapahit. Sungguhkah kau memberikan jabatan ini kepadaku, Baginda? Tentu saja, kau berhak mendapatkannya. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada diriku. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan menundukkan balik pada tahun 1343 dan dilanjutkan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Gajah Mada, memang patihku yang sangat hebat, bisa menaklukkan Nusantara dengan sumpah palapa. Terima kasih, Baginda. Tanpa bantuan darimu, aku tidak bisa menaklukkan semua ini. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi peristiwa bubat di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dyah Pitaloka. Apa itu? Kira ucapku sudah cukup dewasa melihat putri Sri Baduga Maharaja dan keinginannya untuk mempererat kerajaan kita dan kerajaan Pajajaran. Tidak, Baginda. Hamba akan melakukan perjodohan Bagindas dan dengan Pitaloka. Namun, kita akan menjadikan perjodohan ini sebagai pintu muslihat agar mereka mau mengakui kedaulatan kerajaan kita. Bagaimana menurut Baginda? Baiklah, Mahapatiku, akan aku serahkan urusan ini kepadamu. Baik, hamba. Hai kau Sri Baduga, Rajaku Hayam Wuruk ingin meminang putrimu, tapi kau harus mengakui kedaulatan kerajaan Majapahit. Bagaimana menurutmu? Aku tak setuju. Aku tak mau putriku menjadi pemenang politikmu. Jika tidak mau prajuritmu gugur, maka terima saja penawaran dariku ini. Tidak, aku tidak mau. Baiklah, jika itu maumu, maka akan terjadi perang besar di sini. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak sudi menjadi permaisuri kerajaanmu. Tidak, anakku. Ibu tidak ingin kau mati. Terimalah perjodohan ini. Tidak, Bu. Maafkan aku. Sri Baduga tidak dapat menghalang keinginan putrinya dan Dyah Pitaloka akhirnya mengakhiri hidupnya. Dan terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatan karena usia lanjut. Terima kasih, Patiku, telah berjuang demi kerajaan. Semoga jasamu akan dikenang oleh sejarah. Saya akan selalu berjuang demi kerajaan Baginda. Mengapa kerajaanku makin lama makin hancur? Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gonjang-ganjing.
Persaingan dan interpolitik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Ketika mendengar ayahnya meninggal, maka putra Hayam Wuruk dari seorang selir yang bernama Wirabumi pun sempat memikirkan keinginannya menjadi seorang raja. Akan tetapi, yang berhak menjadi seorang raja untuk menggantikan Hayam Wuruk adalah putri Hayam Wuruk dari seorang permaisuri yang bernama Zuma Wardani. Wardani, kau lebih pantas menjadi seorang raja, bukan suamimu itu. Ika, bukan aku tidak mau menjadi raja, aku tidak bisa memimpin kerajaan ini. Apa? Kau tidak siap? Kau bisa menjadi raja jika aku mau, karena kau berhak, bukan suamimu itu. Istriku, jika engkau tidak mau menjadi raja, maka aku siap untuk menggantikanmu. Berani sekali kau berkata begitu. Aku yakin kerajaan akan runtuh di tanganmu. Wikramawardhana memerintah kerajaan Majapahit. Pada tahun 1400 Masehi, Kusumawardhani wafat, sementara Wikramawardhana menjadi biksu. Tak beberapa lama kemudian, ia menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya. Mendengar hal itu, Wirabumi pun sangat marah, sehingga terjadi peperangan antara keduanya. Karena peperangan antara keduanya mengakibatkan Wirabumi mati, kerajaan Majapahit pun menjadi melemah. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadi penyerangan terhadap pasukan kerajaan Islam Demak yang menyebabkan runtuhnya Majapahit.